Gak tahu deh, mungkin apakah dia sebagai punya nama di jabatan ini dia di depan layar aja, atau mungkin yang kerja lebih ke bawahnya mungkin lebih percaya dengan suaminya, mungkin Triple H dinaikin lagi gitu. Kejadiannya beneran kejadian sekarang nih. Gila, beneran kejadian. Si Empang nabi berarti ya. Nama saya Vincent Kennedy McMahon Jr. dan saya dipecat. Saya memecat diri saya sendiri. Welcome to Fun Podcast where the big boys play. Yeay. Terima kasih yang sudah meramaikan ya. Kita kembali lagi di Fun Podcast dengan gua Kevin dan ditemani oleh Colby, The Almighty Colby. Strip Vian. Strip Vian ya. Strip Vian. Garis miring Vian. Colby, garis miring Vian, dan Kevin. Udah kan tadi gua. Kan saya sudah memperkenalkan diri. Oke? Iya aja. Iya. Jadi begini. Nah, gimana? Jadi hari ini saya sebagai Vincent Kennedy McMahon Jr. Undur diri untuk sementara waktu sebagai CEO dan Chairman WWE karena urusan hukum, dan itulah yang akan saya bahas, di mana saya sekarang bertindak sebagai Vince McMahon Jr. sendiri ya. Oke. Anda punya hubungan apa sama McMahon Senior emang? Ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku. Ya. Oke. Emang lagi ngetrend sih perihal ngaku ini ya. Seperti salah satunya ini nih yang bakal kita bahas nih. Kan Vince McMahon ini katanya kan mau ada rencana inilah ya, hiatus kali ya kita ngomongnya ya. Hiatus dari industri sabbatical. Ya, hiatus sabbatical. Ya, kayak gitu. Nah, dan ini untuk posisinya sendiri dia digantikan sama anaknya sendiri. Ya. Yang mana dia adalah Stephanie McMahon. Ya, nah lucunya. Windham ya. Iya. Ya, nah lucunya ini Stephanie McMahon ini kan kemarin kan sempat nyatain dia mau ini juga kan, mau rehat dulu di industri wrestling. Nah lucunya dia diangkat lagi dan tahu-tahu jadi CEO. Interim ya. Jadi ya sementara. Iya, interim acting. Jadi kayak apa? Mungkin sebenarnya McMahon itu yang masih fully adopt CEO dan chairman ya. Tapi untuk sementara waktu step down dulu. Jadi yang sebagai pelaksana tugasnya itu tuh Stephanie kan? Ya, jadi kita bisa bilang sekarang bos Stephanie juga udah. Jadi Mr. McMahon untuk sementara waktu Mrs. McMahon dulu. Mrs. McMahon. Ya. Bukan chairman ya, tapi udah chairwoman. Iya, chairwoman. Si Stephanie McMahon. Dan kenapa dilemparnya itu ke Stephanie McMahon? Padahal kan Stephanie McMahon itu kemarin kan udah nyatain statement bahwa dia mau rehat dulu. Kenapa nggak ke mana gitu? Ibarat kayak gitu. How the table turn gitu ya, kayak itu padahal masih kurang dari sebulan yang lalu. Iya, kurang dari sebulan yang lalu. Oke. Kenapa tuh? Ya, nggak ada pilihan lain atau nggak ada opsi lain? Kalau sesuai yang rumor-rumor yang diberitakan soal Wall Street Journal itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan legals atau dengan hukum ya. Yang kalau berarti sekarang itu adalah tugasnya untuk anak hukum dan untuk para pakar hukum ya. Karena bukan anak kita. Ya, gitu. Ya, karena kan emang baru sebatas rumor ya, kalau misalnya masalah yang emang menimpa Vince itu kan masih rumor gitu kan. Biar anak hukum yang tahu gitu loh. Nah, sekarang ini kembalinya Stephanie McMahon ke industri wrestling. Kira-kira apa nih? Bakal ada gebrakan baru kah atau bagaimana nih? Jadi mungkin apakah jabatan interim acting CEO atau chairwoman ini adalah dia berarti fully mengontrol semuanya, atau mungkin sebenarnya Vince juga di belakang tuh masih bisa itu di bagian kreatif, mungkin di bagian apa? Oke. Dan apakah Stephanie itu sebagai istri dari Triple H yang di mana Triple H sebelumnya yang digadang-gadang kalau kenapa Stephanie, kenapa nggak Triple H aja gitu? Mungkin apakah kayak gitu? Ya. Tapi kalau dilihat kita dari sebelum dia jabatan sekarang ya, Stephanie itu kan paling nggak kan cuma sekedar dia punya nama di industri ini sebagai McMahon kan, kayak mungkin menjabat kayak yang lebih ke mengarah ke branding, ke nama marketing WWE gitu. Iya. Tapi kalau urusan kayak wrestling sih gue belum pernah ngelihat
jabatan signifikan dia gitu loh, kayak yang dia jadi bookernya belum pernah kan, yang kita tahu dia cuma sebagai talent gitu loh. Nggak tahu deh, mungkin apakah dia sebagai punya nama di jabatan ini dia di depan layar aja, atau mungkin yang kerja lebih ke bawahnya mungkin lebih percaya dengan suaminya, mungkin Triple H dinaikin lagi gitu. Jadi kita bakal melihat NXT Black and Gold lagi, kita nggak tahu ya. Ini di luar konteks ini ya, maksudnya Triple H ini kan juga kan udah gak wrestling lagi karena emang udah sakit ya, karena sakit atau ya gak wrestling lagi lah pada intinya. Dan Stephanie ini kan juga yang kita tahu kan lebih ke bikin ini kayak charity gitu kan, bikin kegiatan sosial untuk WWE gitu kan. Nah, berarti kan ini kan tugas baru nih istilahnya ya kan, tugas baru untuk menggantikan bapaknya. Nah, yang ditanya adalah kenapa apakah nih Stephanie ini bisa ngejalanin tugas bapaknya? Karena kan ini kan tugas bapaknya kan ibaratnya kan berat nih. Berat lah. Iya kan? Dia posisi ini gitu kan, chairman gitu kan, tahu kan pressure-nya kayak apa gitu kan. Bisa nggak kira-kira nih Stephanie untuk kedepannya untuk monitoring lah gitu? Mungkin layaknya atasan pada umumnya, mungkin kerjaan si Stephanie adalah meng-ACC aja ya. ACC aja. kreatif masuk, ACC. Ayo masuk. Kreatif masuk, ACC. Nah, apa ada begitu juga di kantor? Semacam itu sih. Tapi ternyata dari chairman kan juga itu kan tanggung jawab yang besar. Kalau misalnya ada yang miss, pasti bakalan bermasalah gitu. Ya, dari segi, mungkin dari segi keuangan atau dari segi para pegawainya itu sendiri gitu kan. Dan apa ya, ini kan sempat juga kita sebenarnya agak nyindir sedikit sama masalah yang pipe bomb si Iqbal. Oh iya, jadi ya kan sempat ada omongan ini nih, jadi yang agak ya, kalau yang udah menyerang, agak menyerang. Kalau yang udah pernah tahu, pokoknya si Empang di situ memojokkan Vince McMahon, yang dimana kalau saat dia nggak ada, nanti yang naik adalah anaknya yang sangat jadi the owner dan son-in-law ya. Kalau yang nggak tahu, mungkin kalau udah pernah tahu Pak Bob apa yang gue omongin, yang gue sensor barusan tadi ya, the owner dan son-in-law. Berarti kesampean dong ini ya? Kesampean loh. Saya emang visioner loh, jangan salah loh. 11 tahun yang lalu loh. 11 tahun yang lalu, 2011 sampai sekarang. Kejadiannya beneran kejadian sekarang nih. Gila, beneran kejadian. Si Empang nabi berarti ya? Profet gitu tuh. Visioner ya? Visioner. Iya. Apa ya, dan lucunya kejadian. Dan sebenarnya yang senang nih, jangan-jangan nih di balik layar nih si Empang nih sekarang nih. Mungkin gak sih? Tapi rumput tetangga bukannya lebih bagus ya? Kita nggak ngomongin tetangga. Ya, kita nggak ngomongin tetangga sih. Karena kebetulan aja nih kan. Kebetulan emang si Empang lagi ada di tetangga gitu kan, dan kebetulan tetangganya itu lagi dalam tanda kutip terseok-seok nih. Dan kebetulan aja kejadiannya nyata. Dan kita lihatnya nanti ke depannya nih, apakah ada gebrakan-gebrakan, ataukah mungkin ada women's division yang bakal dapat spotlight, ya kan, dapat main event terus di pay-per-view mungkin. Kita tunggu aja nih ke depannya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, balik lagi ke Vince nih. Sampai kapan nih dia nih kira-kira nih untuk? Sampai kapan? Masih belum ada ya rumornya ya. Waktu yang belum ditentukan. Waktunya masih belum ditentukan. Definitely sih. Proses tapi masih berjalan ya. Masih berjalan ya. Itulah yang cuma yang kita tahu. Jadi mau bagaimanapun tetap WWE adalah McMahon ya, mau gimana pun. Iya. Jadi kalau nama kalian McMahon masuk WWE gampang gitu. Jadi namain WWE McMahon aja gitu. Dan gue gak habis pikir sih, ternyata Vince McMahon cara ngalahinnya gitu kan, dengan cara dia sendiri gitu. Atas kesalahan dia sendiri. Yang mengalahkan saya adalah saya sendiri. Ya saya gitu. Nah, habis itu harapan gue sih ya, maksudnya kayak dari yang kita tahu Vince itu bagaimana, kita mau sejelek apapun Vince itu yang agak kolotnya dia bagaimana, tetap Vince itu adalah tetap orang yang jenius. Yang udah membuat WWE. Ada wrestling karena Vince McMahon. Udah berapa tahun tuh dia kan? Ya, udah bertahun-tahun kan, berarti kan nggak mungkin kalau misalnya orang yang udah bertahun-tahun itu dalam tanda kutip tidak punya akal gitu. Pasti punya akal, punya kecerdasan gitu. Jadi semoga kasus yang legal ini adalah nantinya jadi pembelajaran lalu ada kejelasan untuk semuanya, dan semoga untuk kerjanya Stephanie ke depannya itu ya ada gebrakan-gebrakan baru dan bisa menggantikan posisi dari Vince McMahon sekarang ini ya. Oke, nah dan untuk harapan kalian gimana nih untuk Vince McMahon nih? Apa kalian cukup senang dengan
dengan apa sih ya namanya ya? Dengan kondisi sekarang ini, atau kalian justru malah menyayangkan nih dengan adanya kejadian ini malah terjadi goncangan gitu di industri wrestling di WWE pada umumnya gitu. Langsung aja tulis komentarnya di bawah ya. Ya, dan juga dari bahasan kita juga kalian bisa ngikutin partner-partner kita di IG dan di YouTube, yaitu ada di WrestleSlam_ID, di mana yang update banget. Paling update Slam_ID ya. Dan juga ada Gilang Wrestling ya. Dan juga tentu saja kita. Ya, sepertinya itu aja dari kita untuk konten saat ini. Dari gua Colby, garis miring Vian, dan lo, gua Kevin, dan juga sekali lagi mewakili Vincent Kennedy McMahon Jr., saya memecat diri saya sendiri. Ya, dari kita Ban Podcast, where the big boys play.